Bab 22. Jaringan bisnis orang Cina. Kekuatan ekonomi orang Cina sebenarnya terletak pada jaringan yang tercipta di kalangan pedagang. Orang Cina bukan saja menguasai perdagangan retail, melainkan juga perdagangan yang berukuran sedang dan besar. Dasar perdagangan orang Cina adalah toko retail. Mereka belajar mengurus dan mengendalikan urusan jual beli melalui perdagangan toko retail. Perdagangan retail berhubungan terus dengan pembeli dan pelanggan. Menguasai toko retail berarti akan menguasai pasar dan kemudian menjadi penentu bagi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dominasi orang Cina dalam perdagangan retail sulit untuk ditandingi karena mereka sudah membentuk satu jaringan dan asosiasi perdagangan yang mantap. Mereka menguasai bukan saja urusan jual beli, melainkan juga pengeluaran, pemasaran, distribusi, promosi, sampai menentukan laku atau tidaknya produk itu. Orang Cina memiliki hubungan dagang yang cukup kuat sesama mereka. Mereka yang berada dalam jaringan dan kelompok itu akan saling membantu dan mendukung. Keadaan ini selain dapat menguatkan ikatan kerja sama mereka, juga dapat menghalangi masuknya bangsa lain atau pendatang baru ke dalam bidang perdagangan ini. Ikatan yang kuat ini memungkinkan mereka memonopoli setiap aspek perdagangan yang berkaitan dengan bidang retail. Perdagangan toko retail hardware atau perangkat keras umpamanya dikuasai secara total oleh orang Cina, sehingga kesempatan bangsa lain masuk perdagangan ini boleh dikatakan tertutup sama sekali. Penguasaan ini memungkinkan mereka menentukan harga barang dan bentuk layanan yang akan disediakan. Bangsa-bangsa lain harus belajar dari orang Cina yang mempraktekkan konsep perdagangan secara kecil-kecilan sebelum mulai secara besar-besaran. Yang penting bagi orang Cina bukan masalah kecil atau besarnya suatu perdagangan, namun sejauh mana mereka memiliki jaringan dan mendapat dukungan dari pedagang yang lain. Pedagang tidak bisa bergerak sendirian, mereka harus membina hubungan dengan orang lain, setidaknya pelanggan. Tanpa adanya hubungan itu, seorang pedagang tidak akan mampu maju dan mengembangkan perdagangannya. Pedagang yang bertindak sendirian akan dianggap sebagai keras sumbang, sebuah ungkapan yang berarti orang yang takut bergaul dalam masyarakat dagang. Pedagang seperti ini akan diasingkan dan setelah mengalami pengasingan, perdagangannya tidak akan mampu bertahan lama. Sebab, untuk mendapatkan persediaan dan mengadakan kegiatan dagang, pedagang itu harus mendapatkannya melalui jaringan dagang yang sudah ada. Ada dua bentuk jaringan dagang orang Cina. Yang pertama dalam bentuk formal, yaitu melalui pembentukan organisasi kelompok dan asosiasi perdagangan Cina. Kedua, bentuk non-formal, yaitu jaringan itu sudah ada sejak turun-temurun karena lamanya waktu atas berkuasanya suatu kelompok bangsa dalam bidang perdagangan tersebut. Jaringan ini menjadi suatu sistem yang digunakan oleh para pedagang Cina untuk menentukan arah tujuan dan masa depan perdagangan mereka. Di samping itu, juga menjadi ajang untuk menyelesaikan segala pertikaian dan konflik yang muncul. Para pedagang Cina lebih suka mencari titik temu daripada membesar-besarkan perbedaan yang ada sesama mereka. Konflik tidak menguntungkan dan menyebabkan perpecahan. Adapun dalam bidang perdagangan, setiap pedagang harus bersatu padu agar mereka dapat menentukan tren pasar. Hal-hal yang disebutkan di atas tidak ada dalam budaya dagang bangsa-bangsa lain. Mereka tidak sekedar bersaing di antara mereka sendiri, tetapi berusaha menjatuhkan lawan dan saingan masing-masing. Di kalangan pedagang Cina tidak ada perasaan dengki dan iri hati. Mereka mencoba membantu pedagang mana saja yang berada dalam kelompok dan jaringan dagang mereka. Perbuatan menjatuhkan perdagangan orang lain dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan menyalahi peraturan. Pedagang manapun yang kedapatan berbuat demikian akan dikenakan sanksi oleh pedagang dan masyarakat Cina. Golongan pedagang yang dianggap berhati busuk ini tidak mungkin akan dapat muncul kembali dalam bidang perdagangan. Sekali namanya sudah rusak, selamanya orang tidak akan mempercayainya lagi. Pedagang yang sudah tidak dipercaya tidak dapat menjalankan perdagangannya. Bukan hal yang mudah untuk memulihkan reputasi yang sudah tercemar.
Oleh karena itu, pedagang Cina sangat menjaga image dan nama baik mereka untuk menjaga hubungan dalam jaringan dagang. Pedagang harus memiliki sikap mau menolong karena hal ini akan menguatkan bidang perdagangan yang mereka geluti. Bantuan yang disalurkan melalui jaringan dagang ini memungkinkan toko-toko retail orang Cina dapat bertahan meskipun lokasinya terletak di tengah-tengah kawasan bangsa lain. Masuknya seorang pedagang ke dalam jaringan dagang itu banyak didasarkan atas kontribusi yang diberikan dan komitmen yang ditunjukkannya. Semakin banyak kontribusi dan bantuan yang diberikan kepada pedagang lain, semakin tinggi kedudukan dan kewibawaannya di kalangan masyarakat dagang. Jaringan ini tidak terlihat, tetapi memainkan peranan besar untuk menentukan jatuh bangunnya perdagangan orang Cina. Jaringan ini memastikan persaingan yang ada sesama pedagang adalah adil dan mengikuti tata cara perdagangan yang sudah ditentukan. Cara-cara berdagang yang melanggar dalam bentuk apapun akan menyebabkan pedagang itu dikeluarkan dari jaringan dagang tersebut, sekaligus membuatnya berada dalam keadaan hidup segan mati tak mau. Lama-kelamaan, pedagang itu terpaksa gulung tikar sebelum dijatuhkan oleh pedagang-pedagang yang berada dalam jaringan dagang itu.